Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Riki dari Bekasi. Toyota Avanza generasi pertama tipe S1.5 tahun 2009 transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara inspeksi unitnya. Untuk pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, kemudian ganti oli, nyalon, ada saja. Biasanya mobil bekas itu ada yang perlu dirapikan. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya, kita yang akan inspeksi unitnya. Yang seperti itu juga bisa kami bantu. Kemudian pengurusan surat-surat, cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Yang akan saya bahas pertama mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah dan masih bening. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh, ring chrome-nya juga masih utuh. Ada lecet di bagian bawah. Tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin mulus total dicat ulang. Grillnya, chrome-nya masih baik. Kemudian bagian kiri juga sama, ada lecet di bagian ini. Tidak bisa dipoles. Untuk pecah parah sih tidak ada. Lecetnya lecet wajar saja pemakaian. Jika mau dicat ulang, hitungannya satu bumper. 500.000 satu panel. Fog lamp bagian kiri utuh, ring chrome utuh, headlamp bagian kiri utuh, hanya dia agak menguning ya. Ini masuknya dipoles saja karena belum masuk air. Nantinya akan bening. Kap mesin, kondisi catnya baik, jamur bisa hilang dipoles. Ketebalannya di 138 mikron, jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original, 15 inci. Catnya juga masih original. Saat ini lecet-lecet wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang, masih layak dipakai. Jika ingin mulus dicat ulang, satu velg hitungannya 150.000. Produksi bannya di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,42 mm. Jadi jelas layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini saya akan perlihatkan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak sekali dipakai untuk kampas rem bagian depan. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, emblem VVTi komplit dan sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya saya akan ukur 110 mikron. Pernah dicat ulang hanya satu kali. Spion bagian kanan ini catnya masih original dan saat ini catnya ngelotok, bule, wajar ya dari tahun 2009. Bisa dicat ulang nantinya mulus. Dan mikasennya pecah di bagian ini. Banyak di marketplace, berikut dengan pasang 200.000 untuk mikasennya. Pilar-pilar ini catnya masih baik, antena utuh, ketebalan catnya
74,9 mikron, masih original. Bagian atas 91,1 mikron, masih original. Tidak ada pecah, hanya bule di bagian spoiler. Hitungannya jika mau mulus dicat ulang satu spoiler, satu panel. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2016. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun, produksi di tahun 2016 sudah expired. Tapi ketebalan masih tebal ya, 5,39 mm. Tapi sudah kadaluarsa. Seperti ini. Kadaluarsa itu ada retak-retak. Jadi baiknya diganti. Untuk ban jenis ring 15 seperti ini, merek Dunlop, itu harganya di 750.000. Ada yang merek GT Radial murah, itu di 650.000. Kemudian untuk velg bagian belakang ini kondisi catnya baik. Beberapa velg bisa dilewat, tidak dicat ulang. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake-nya, remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan ini kondisi catnya baik. Rata-rata sudah pernah dicat ulang bagian samping kanan ini. Tapi ketebalan masih baik. 139 mikron. Hanya pernah dicat ulang satu kali. Kemungkinan hanya ada lecet, kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul tebal. Dan kondisi saat ini juga pecah parah sih tidak ada. Tapi jika kita lihat lebih detail, di sela-sela pintu itu ada yang lecet luka. Biasanya ngebuka pintu kena tembok. Jika ingin dimuluskan bisa dicat ulang per panel. Untuk semua pilar A, pilar B, pilar C ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena semuanya utuh. Catnya juga ori, bagian pilar. Dan silar pintu juga utuh. Jadi meskipun sudah pernah dicat ulang, tapi untuk pilar A, pilar B, pilar C serta silar pintunya semuanya utuh. Jadi hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, masih tipis, hanya pernah dicat ulang satu kali. Bukan bekas tabrakan keras. Jika bekas tabrakan keras, pastinya silernya juga tidak akan utuh dan pastinya tebel, ada dempul. Dan mobil ini masih tipis. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, hanya beberapa dia ada yang lecet. Bisa dipoles hitungannya, nyalon, emblem semuanya komplit. Wiper juga dapat, rear defogger dapat, high mount stop lamp dapat. Dan untuk stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Dan kondisi saat ini ada luka-luka. Namanya juga mobil dipakai ya. Kemudian karetnya tidak ada bagian belakang ini. Jika ingin mulus total sih dicat ulang satu bumper. Karena jika kita lihat lebih detail di sini ada yang luka, lecet. Untuk pecah parah sih tidak ada. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Karpet lantainya juga masih original. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,48 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban serep. Silar bagasi belakang ini utuh. Utuh. Di bagian ini ada lecet ya. Bisa hitungannya dicat ulang jika mau dicat ulang nanti. Dan untuk rear cross membernya ini, las titik pabrikannya masih seutuh ini ya. Mobil ini tahun 2009. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2016, sama dengan bagian kanan. Ketebalan masih 5 mm tapi sudah expired.
Jadi baiknya diganti ban belakang kiri ini. Tadi yang saya jelaskan, GT radial 650.000, kemudian yang merek Dunlop itu di 750.000. Velg bagian belakang ini kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Kampas rem kanan kiri semuanya masih baik bagian belakang. Sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Fender belakang kanan ini beberapa ada yang bisa dilewat, tidak dicat ulang, kecuali pintu belakang kiri. Ada luka-luka dan ada retak-retak juga. Sudah pernah dicat ulang 1 kali sama. Dan di bagian side skirts ini ada yang gapnya renggang ya, karetnya lepas. Ini bisa diperbaiki di body repair. Sekalian jika mau dicat ulang seperti luka-luka seperti ini, tidak bisa dipoles ya. Jika ingin mulus total dicat ulang. Tidak ada pecah parah. Dan untuk spion kanan kiri catnya masih ori, tapi dia ngelotok seperti ini karena cat ori dari tahun 2009, wajar ya. Jadi hitungannya kanan kiri dicat ulang. Mikasen bagian kiri utuh. Spakbor depan kiri ini juga sama, rata-rata pernah dicat ulang, tapi ketebalannya segini, tidak ada dempul tebal, hanya pernah dicat ulang 1 kali, 119 mikron. Emblem VVTi kanan kiri komplit. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022 dengan kanan sama rata, layak dipakai untuk ban bagian depan. Jadi mobil ini yang perlu diganti ban itu kanan kiri bagian belakang. Jika mau yang memakai merek Dunlop, Bridgestone itu di 1,5 juta. Atau yang merek GT radial tinggal dikalikan 2 saja. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, lecet-lecet wajar saja. Jika mau dicat ulang hitungannya 4 velg itu 500.000. Kampas rem bagian kanan kan tadi tebel ya, dan untuk bagian kiri juga sama, karena siap diganti itu 1 set. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebel, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kiri utuh, hanya ada sedikit sobek ya di bagian atas ini, tapi ini masih bisa safety ya, jadi masih layak lah. Jika mau diganti 250.000, berikut ongkir pemasangan di 450.000. Mobil ini jika ingin dicat ulang, saya hitung ada 4 panel yang tidak bisa dipoles, yang bule, kemudian yang retak-retak, itu dicat ulang keliling 4 panel berikut dengan velg 2 juta beres. Kita juga ada tim body repair di rumah, jadi bisa saya bereskan untuk perbaikan eksterior. Poles perlu, banyak baret halus, jamur itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis MPV, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini yang original catnya ada di pilar-pilar, di bagian atap, yang lainnya pernah dicat ulang, dan itu wajar. Mobil ini tahun 2009 dan sudah kita ukur ketebalan catnya, artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada dempul tebel di mobil ini. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya untuk Toyota Avanza tipe S ini 1500 cc 4 silinder VVTi. Tenaganya 109 HP, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 10-11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya masih sempurna. Kemudian air radiator menggunakan air biasa dan sudah agak kotor ya, jadi baiknya dikuras. Sudah saya sarankan kepada pemesan dan diservis radiatornya. Untuk servis dan kuras diganti air coolant itu di 450.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve ini kering, tidak ada yang rembes di bagian atas. Dan ini untuk bagian bawahnya.
selas roda kiri kering, steering rack kering, karter mesin kering, selas roda kiri kanan kering. Ada yang minta waktunya diganti itu di sel karkas bagian belakang dan blok filter. Nah ini saya akan perlihatkan. Ini steering rack, karter kering, kemudian selas roda kanan kiri kering. Nah ini sel karkas bagian belakang dan blok filter. Ini di 1.500.000 beres. Untuk packing dan seal itu kan bahannya karet dan kertas ya. Jadi jika umur sudah minta waktunya diganti, itu sangat wajar sekali. Nanti bisa diganti dan bisa tahunan awet. Mobil ini kilometernya 153.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada. Nanti di kilometer 159.000 ganti oli mesin berikutnya ada. Ini olinya masih pas di takarannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita akan tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 75,9% sesuai. Nanti di kilometer 159.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek ada dipstick olinya. Ini olinya masih merah sesuai di takarannya. Tapi tidak ada catatan untuk oli transmisi otomatis ini. Dan ini nilai tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,6%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya olinya masih bagus, tapi tidak ada catatannya. Jadi baiknya diganti, saran saya agar kedepannya juga tahu, dicatat ganti oli transmisi otomatisnya kapan. Jadi diganti. Untuk penggantian normal 500.000 atau jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 850.000. Jadi tergantung pemesannya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan posisikan di DOT 3. Ini ya, sudah di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah ceng, sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras untuk minyak remnya. Ini yang selalu terlupakan ya, kuras minyak rem. Padahal penting karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Jadi baiknya dikuras. 250.000 untuk kuras minyak rem. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 Please White. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2020 di Soft and Drive. Masa pakai aki juga sama 4-5 tahun. Sealer kap mesin ini utuh. Kap mesinnya juga belum pernah dibuka. Peredamnya masih original. Stiker dari pabriknya masih ada. Utuh, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Dan untuk kunci masih dapat 2, masih original. Dan remote-nya juga masih original dari tahun 2009. Masih aktif. Hanya untuk serepnya ini ya sudah dilem tapi dia masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih bagus sekali. Kaca film bagian driver ini masih baik kondisinya. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya utuh dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan ada yang rusak di bagian ini. Satu kaca film jika mau diganti 150.000. Power window-nya aktif. Untuk electric mirror tombolnya di sini bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri sama semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat dan masih bagus banget ya ininya, plafonnya masih kenceng banget, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya masih original,
fabric dan kondisinya masih baik sekali, tidak ada yang cacat dan masih kencang. Padahal mobil ini kilometernya lumayan tinggi ya, 150 ribuan, tapi masih bagus banget. Joknya tidak ada yang cacat. Door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih bagus sekali. Bagian kiri belakang sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC utuh. Lampu-lampu kabin ini juga sudah kita cek semuanya aktif. Jok bagian baris kedua ini juga sama, fabric dan kondisinya masih bagus sekali. Tidak ada yang cacat. Di sini juga ada 2 buah cup holder masih utuh. Kemudian untuk akses ke belakang dia ada 2 step seperti ini. Karpetnya juga originalnya itu ada di dalamnya. Ini hanya di cover. Nah ini ya, originalnya seperti ini dalamnya. Trim baris ketiga bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Trim bagian belakang kanan kondisinya utuh. Plafon bagian baris ketiga ini kondisinya utuh. Kemudian hand grip semuanya komplit, model fix. Seat belt juga sampai belakang sini dapat. Besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada karat. Kemudian di atas dashboard ini tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih pada ada. Ini saya akan perlihatkan di bawah jok tidak ada karat. Di atas dashboard sama, tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih pada ada. Jadi jelas ya mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.058.000. Saat ini pajak hidup bulan 12 2023. Platnya 2024. Mobil ini masih tangan pertama. Tahun 2009, jarang sekali ada. Langka yang seperti ini. Jadi belum banyak tangan. Keasliannya juga sudah kita cek semuanya. Nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek semuanya sesuai. Faktur juga masih disimpan. Dan ini hasil diagnosanya. Engine bagus, ABS bagus. Mobil ini sudah ada ABS ya untuk Avanza yang tipe S. Nah ini sudah 100%, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 153.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali, masih kenceng, masih kulit jeruk. Emblem Toyota di setir ini juga masih baik sekali. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total. Jadi seperti inilah jika original kilometernya 153.000 masih seperti ini jika original. Jika sudah grepe, sudah kendor kilometernya 80.000, itu jelas real putaran. Dan mobil ini jelas meskipun tidak ada buku servisnya, tidak servis rekor, tidak ada histori servisnya, tapi kita bisa menilai mulai dari setir, pedal rem, gas. 153.000 itu normal di tahun 2009, bahkan termasuknya rendah. Dan jika original seperti ini ya masih pada kencang, kecuali 300.000 kilometernya baru setir sudah kendor, pedal rem, gas sudah kelihatan besinya sudah habis. Dan untuk catatan oli mesin ini di 159.000 ini di 2022. Nah ini 2023 159.000. Nanti ganti oli mesin berikutnya. Oli transmisi otomatis yang tidak ada catatan. Jadi tadi saya sarankan untuk diganti karena tidak ada catatan. Nanti dicatat seperti ini. Jadi pemesan tahu ganti oli mesin atau maticnya kapan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS di sebelah kanan ya. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki. Ketika mesin nyala, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi kelistrikan jelas bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya aktif, airnya masih hidup. Ngipasnya masih detail. Dan untuk wiper belakang aktif, airnya masih hidup, tapi sudah ada suara ya, dan ngipasnya sudah kurang detail. Jadi baiknya diganti untuk
Karet wiper bagian belakang 70.000. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Di samping tombol electric mirror ini dia ada rear defogger. Di atasnya indikator alarm dan ada tweeter di pilar A. Dashboardnya juga tidak ada yang pudar, tidak ada yang lecet. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah masih baik. Head unit masih bawaannya masih aktif. Lampu hazard masih aktif. Untuk lampu juga semuanya sudah kita cek. Fog lamp, lampu dim, semuanya aktif. Jam digital ini juga masih aktif. AC-nya juga dingin. Saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 29,5 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,6. Bagus. Sudah langsung dapat di 26 ya derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. AC itu sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. AC belakangnya juga nanti saya akan perlihatkan. Asbak utuh, soket lighter utuh. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girati 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk keadaan transmisi otomatisnya masih bagus, masih normal. Perpindahannya juga masih sangat baik, halus. Parking brake mechanical, nah ini ya masih pendek. Jadi kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Laci-laci ini juga masih pada bagus. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Hand grip semuanya fungsinya, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan masih plastikan, masih bagus. Spion tengah kondisinya, keadaannya masih bagus. Nah, lampu kabin ini mati. Ini bohlamnya sudah saya sampaikan kepada pemesan. Nanti kita akan ganti bohlamnya. Berikut dengan pasang 100.000 lah kira-kira. Dan untuk sun visor bagian driver kondisinya masih baik sekali, masih plastikan. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,5. Bagus. Suhunya sudah dapat di 24,4 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC belakangnya juga mobil ini dingin sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Riki dari Bekasi. Untuk kaki-kaki mobil ini alhamdulillah tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil. Biasanya kan ada perbaikan untuk kaki-kaki, wajar, mobil di tahun 2009. Kemungkinan sudah diperbaiki oleh owner lamanya. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga standar. Mobil 2009, kilometer 150.000 itu standar. Yang 300 ribuan itu banyak. Mobil jenis Avanza 2009. Jadi mobil ini termasuknya kilometernya standar, PR-nya juga masih di batas wajar. Jadi masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Mobil ini pembelian di angka 95 juta. Pemesan sendiri yang cari unitnya di marketplace Facebook. Kemudian pas waktu transaksi juga Pak Riki sendiri yang langsung nawar ke ownernya, deal di harga 95 juta. Ditambah dengan rapi-rapi perbaikan, kemudian jasa di 108 jutaan lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk Toyota Avanza generasi pertama 1.5 tahun 2009, 2010, 11 itu update harga saat ini, siapkan dana di 110 juta sampai 115 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kembali lagi pemesan juga bisa cari sendiri unitnya di marketplace Facebook, OLX, seperti Pak Riki ini. Anda sendiri yang akan nawar ke ownernya bisa. Jadi jika memang pemesan bisa nawar dapat harga murah. Kemudian perbaikannya beberapa ada yang dilewat, misalnya seperti bodi kan tidak fatal, dilewat 2 juta, lumayan. Atau lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, ya jelas dari dana 110 juta pun pastinya akan ada sisa. Karena kita terbuka semuanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi.
Jadi pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu ya. Saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk proses pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah waiting list, silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Jangan lupa waiting list dan booking slot, karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah booking slot. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.